Dan ini diperlukan kejujuran, Maria. Ini salah satu dalam konteks ini kita cuma dengar bahwa dua pembangkit mengalami masalah, tapi tidak ada yang mengatakan ini masalah apa. Masalah aja. Sedangkan pembangkit itu adalah secara teknikal complicated, kompleks. Anda kembali lagi di Merah Putih Paradoks Indonesia, masih bersama saya Maria Anneke, dan saya juga masih ditemani dengan narasumber-narasumber yang luar biasa malam hari ini. Ada Bapak Pulung Perangin Angin, Bapak Paulus Webroto, dan Bapak Singgih Widakdo. Saya akan lanjutkan ke Pak Pulung terlebih dahulu. Kalau tadi kita dengar yang disampaikan Pak Singgih, Pak Pulung, ini kan harus ada perubahan nih dalam sistem, terutama terkait dengan ketentuan DMO ini. Ada penggantian cash mungkin untuk tambang-tambang yang kecil begitu. Tapi di sisi lain, bagaimana nanti dari segi pengawasannya dan bagaimana untuk memastikan benar-benar ini bisa tepat sasaran? Terima kasih Maria. Sebetulnya di tahun 2023 bulan November itu sudah ada tulisannya kompensasi untuk yang tidak memenuhi DMO. Dia ada klasifikasinya dari kalori dan dari harga. Dan ada pembayaran kompensasi atas ketidakpenuhan DMO. Jadi ada tabelnya, saya nggak begitu ingat tabelnya, tapi sampai ke sekitar $8 per ton. Nah ini matriksnya adalah struktur harga mulai dari dia $50 sampai ini, terus kemudian kalori. Nah ini yang belum ada adalah size. Ya. Nah, itu belum ada size. Jadi struktur harga ada, dengan tadi dikemukakan bahwa kalau harga sampai ke 200 sampai 400 sudah ada strukturnya, bahwa ini dia masuk di kelompok mana. Dia kalorinya ada yang 3.800, ada yang 5.000, ada yang di atas 5.000. Jadi sebetulnya ada dana kompensasi atas ketidakpenuhan DMO. Jadi misalnya ada contohnya jelas di sana bahwa dulu memang ada isu itu, dana kompensasi ini sudah berjalan. Tapi sekali lagi ya, bahwa dicurigai batu bara inilah penyebab bierpet. Nah ini saya kira belum pas, seperti yang Pak Paulus tadi kemukakan, bahwa batu bara memang salah satu dan 60% dari PLTU masih menjadi backbone untuk listrik Indonesia. Tapi tadi bahwa listrik itu dia sampai ke pelanggan atau yang industri, itu dia pasti memerlukan supply chain, tadi sudah dikemukakan. Ada batu bara, kalau kita fokus saja ke batu bara lah penyebabnya. Mungkin ini dicurigai orang mengekspor kan. Orang mengekspor, sehingga karena dengan kuota yang RKB yang dicekik, ya 25-30%, dan itu tidak across the board loh itu, yang besar-besar dipotongnya sedikit, katanya begitu. Yang kecil-kecil potongnya gede. Nah jadi untuk hal tersebut tentunya mereka mengejar hitungan DMO itu adalah 1 tahun. Nah hitungan DMO 1 tahun ini, listrik kan kerjanya bukan 1 tahun, tiap hari, tiap menit dia produksi. Nah kiriman batu bara ke PLTU itu kan bukan juga pipa. Dia kan truk dulu, lalu kapal, lalu bongkar, truk lagi. Nah ini kan banyak pengaruh. Dan dia belum tentu tidak penuhin. Tapi kalau ditanya per bulan atau per 3 bulan, kemungkinan ada kekurangan. Kemungkinan. Tapi satu lagi bahwa di pembangkit pun, tadi Pak Singgih udah kemukakan, pembangkit ini pun tidak sama semuanya. Kalau saya dengar di Jerman pembangkit kalau pakai batu bara 2000 pun bisa.
low rank pun bisa, nggak usah middle rank. Nah di kita berapa yang punya bisa low rank? Nah harusnya 134 atau 154 juta ton ini yang pas kalorinya, yang tadi dibilang sama Pak Singgi, middle rank. Nah kalau tidak di middle rank, bagaimana caranya? Saya dengar mereka lakukan blending. Nah, kalau blending, misalnya kita nggak tahu, ini nggak ada yang orang listrik di sini, kita dari batu bara. Jadi kita kirim yang high calorie, dia blending dengan yang low or middle calorie, sehingga pas. Nah, yang lambat yang mana? Tibanya di sana, kita belum tahu. Dan ini diperlukan kejujuran, Maria. Ini salah satu dalam konteks ini kita cuma dengar bahwa dua pembangkit mengalami masalah, tapi tidak ada yang mengatakan ini masalah apa. Masalah aja. Sedangkan pembangkit itu adalah secara teknikal complicated, kompleks. Bukan hanya batu bara penyebabnya, bisa saja yang lain berhubungan sama batu bara. Misalnya spek yang masuk tidak pas, harus dicarikan partnernya untuk bisa pas. Nah, kita orang industri yang juga tidak selalu dari batu bara bisa melihat itu juga, bahwa jangan-jangan kalau jujur mungkin cepat ini. Artinya mungkin saja masalahnya nih di proses blendingnya begitu ya Pak? Enggak, Mbak Maria, saya mau nambahin supaya nggak misleading nih. Tadi setuju Pak Pulung ya, saat itu ada kebijakan yang namanya kompensasi. Justru kompensasi itu menjadi repot pada saat harga tinggi. Orang mementingkan ekspor karena marginnya lebih tinggi daripada besarnya kompensasi. Kan ini yang menjadi masalah. Maksud saya yang tadi cash itu bukan dalam arti denda, tetap dihitung nilai batubara, nilai DMO-nya. Misalnya dia katakan 100.000 ton, berarti DMO-nya 25.000. 25.000 tetap dikalikan harga DMO-nya. Sehingga dia membayar cash itu sesuai harga DMO. Karena dia mengirimkan, mendapatkan uang, sama dia membayar dengan produksi berapa kan tentunya dia. Ini sehingga bukan kompensasi, ini kembali. Kalau kompensasi yang bayar pada saat harga tinggi. Nah ini. Yang kedua tadi benar Pak, medium. Memang kita saat itu secara ekonomi jelas bahwa kita saat itu ya seperti OPEC lah, keliru kita sudah ekspor minyak, ternyata kita tidak jadi negara OPEC kembali kan karena kekeliruan. Karena energi apapun ini harus dibangun dengan visi panjang. Nah kalau kita melihat tadi medium, memang ada teknologi yang harus dipakai. Ada tadi blending. PLN pun kalau dipaksa memakai yang rendah, repot juga karena akan terjadi rating, capacity factor-nya mesti turun. Kalau dia memodifikasi, dia harusnya tetap ada cost. Sehingga memang permasalahan untuk memakai rasio produksinya seperti apa, mediumnya berapa, blending, terus ada modifikasi di PLN juga harus diakui, ada teknologi di sana. Tapi menurut saya bukan hanya kewajiban PLN, seperti Pak Paulus Sirian, orkestranya itu ada di Kementerian Keuangan ikut terlibat di dalamnya, ada ESDM ikut di dalamnya. Ini menjadi menarik karena availability-nya ada, tapi kita harus melihat affordability-nya, daya beli masyarakat juga terbatas, ada investor yang jumlahnya sangat banyak itu loh. Yang membutuhkan kepastian. Ya, dan bahkan dulu tadi dikatakan kita mencoba mengurangi produksi untuk menaikkan harga, itu juga tidak mudah. Kenapa? Cina dan India itu mostly batu bara itu dipakai untuk manufacture. Sehingga untuk apa? Energy cost. Kalau energy cost tinggi, dia tidak akan mau. Ingat saat Rusia invasi ke Ukraina, indeks itu 400, harga Indonesia 240, semestinya Cina hanya mau membeli 140. Karena kalau dia membeli pada harga pasar saat itu 200, otomatis apa? Cina tidak akan bisa berkompetisi di dalam manufacture output-nya. Ini yang sangat menarik. Sehingga memang mengelola DMO itu harus diiriskan bagaimana mengelola ekspor. Bagaimana diiriskan dengan kondisi pertambangan di Indonesia saat ini. Ini menarik, Mbak. Baik, baik. Artinya ini kan cukup panjang nih rantainya begitu. Kalau dari penglihatan Bapak Paulus, yang mana nih yang paling urgent terlebih dahulu harus kita benahi? Semua urgent harus dibenahin ya, karena ini saya melihat semua problem. Jadi problemnya, tapi sebenarnya ini
problemnya itu sederhana untuk penyelesaiannya, yaitu orkestrasi yang bersinergi. Nah, bersinergi itu artinya apa? Bahwa batu bara itu kan ada di ranahnya Minerba. Lalu kemudian harga listrik itu ditentukan oleh pemerintah, oleh DPR. Lalu kemudian duitnya untuk subsidinya ada di Kementerian Keuangan. Lalu kemudian yang melaksanakan itu PLN. Nah, semua ini para ahli, ya kan? PLN itu sudah berjalan, bahkan kan dia kan melanjutkan dari perusahaan listriknya Belanda. Jadi artinya dia ini udah ratusan tahun punya experience. So that bahwa secara keteknikan saya nggak ragu lagi bahwa orang-orang PLN adalah orang-orang yang hebat dan memahami teknologinya. Lalu kemudian orang keuangan ini juga sebenarnya merupakan orang-orang yang ahli, kan gitu kan. Lalu kemudian bahwa ada niat baik dari pemerintah untuk memberikan harga yang terbaik dan ternyata itu tidak kemungkinan di bawahnya dari HPP. Nah, lalu pemerintah mengatakan bahwa tidak apa-apa karena kami berpikir untuk rakyat. Kan gitu kan. Nah sekarang bagaimana komitmen yang terbaik yang mereka punya ini dilaksanakan dengan disiplin dan rendah hati untuk saling mendengarkan dan kemudian saling mensupport. Nah itulah yang namanya sinergi, itulah namanya orkestrasi. Kalau tidak ada orkestrasi maka si gitaris itu gembreng-gembreng sendiri, lalu kemudian drumnya bermain sendiri, lalu kemudian alat musik yang lainnya bermain sendiri-sendiri dan bagaimana menjadi tidak digitalisasi bagus. ini bisa membantu orkestrasi ini? Apalagi kalau memang tadi masalahnya itu banyak juga dari rantai pasok. Bagaimana kita bisa memasukkan elemen digitalisasi ke dalamnya supaya semuanya ini bisa lebih transparan? Digitalisasi itu hanya tool, ya kan? Di balik dari digitalisasi itulah mentalitas yang harus berubah, Maria. Permasalahannya sekarang apakah memang kita tulus mau membantu rakyat ini mendapatkan kelistrikan yang reliable, yang murah, yang memang bisa menjadikan platform bagi masyarakat untuk membangun ekonominya. Nah, ini tidak hanya satu orang, semuanya harus bersama-sama. Nah, itulah yang namanya sinergi. Tanpa sinergi ini nggak akan bisa. Yang satu mementingkan dirinya sendiri. Artinya dibutuhkan political will di sini. Political will, moral will, ya kan? Moral will-nya harus ada bahwa kita harus moral will, cantelan moralnya itu adalah membebaskan bangsa ini dari kebodohan dan kemiskinan. Nah, itu yang harus dicantelkan. Dan itu harus ada di kepala dan di hati masing-masing pejabatnya ini. Tanpa itu maka mereka akan membebaskan kemiskinan dan kebodohan hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk masyarakat. Baik, tadi Pak Paulus sampaikan moral will-nya ini harus diperbaiki begitu. Tapi secara konkret menurut Anda Pak Pulung, yang mana nih yang harus jadi urgensi pertama kita benahi? Kalau namanya dalam bisnis itu pasti selalu ada unsur mencari peluang untuk mendapatkan untung. Itu sudah pasti. Tapi kalau moral ini kan sebetulnya dua-duanya harus dapat. Ya. Nah, Maria masih ingat nggak atau Pak Singgi atau Pak Paulus pernah harga global itu hanya 48 atau 50. Pernah ya? Waktu itu pasti banjir dalam domestiknya. Karena domestik lebih mahal daripada ekspor. Nah, itu kalau dilihat dibalik sekarang ekspor lebih mahal. Nah, mengapa listrik mati pada waktu ekspor mahal? Mengapa nggak mati waktu ekspor lebih rendah daripada lokal? Udah jelas itu bisnis. Tapi Pak Paulus ingatkan mengenai moral. Nah ini sangat-sangat
mulia. Karena saya kan mantan direktur utama perusahaan tambang batubara. Jadi para owner, ini mungkin ownernya ngeliat kali ya. Dia selalu bilang, kenapa dipenuhin dulu itu? Kenapa nggak ekspor saja? Nanti dipenuhin akhir tahun. Kita nggak tahu berapa harga nanti. Itu. Sebagai dirut, saya bilang, saya dipanggil KPK untuk itu. Jadi sebetulnya bisnis yes perlu dana. Tapi kalau misalnya sekarang ini, tadi Pak Singgi ingatkan juga mengenai variasi dari tambang. Dulu tambang yang saya pimpin itu 202 kilo atau 108 kilo holdingnya. Ya. Itu sudah $11. Belum lagi ini itu. Jadi untuk yang ke PLN itu kita BEP atau loss. Nah, tapi kalau kita 75% jual, volumenya dapat, masih untung. Saya bicaranya begitu. Itu yang moral. Tapi kalau ucapan yang tadi itu moral nggak? Moral juga karena bisnis. Bisnis itu untung karena kita mau Bayar pajak. iya bayar pajak, bayar apa kan? Iya. Jadi sebetulnya enggak ada salah untuk yang dari owner juga. Tapi kita yang memimpin, tadi ada sebutan pemimpin, saya nggak cuma pemimpin pejabat pemerintah, termasuk pemimpin-pemimpin perusahaan tambang yang profesional. Itu juga harus ada yang tadi itu moral. Jangan hanya melihat bonus, tapi moral juga harus ada. Nah ini bagaimana sebetulnya kalau itu kita ucapkan. Kalau di swasta saja udah bicara moral, apalagi government. Baik. Tadi saya bicara kejujuran Maria. Cobalah kita jujur, dua pembangkit itu apa sih penyebabnya batu bara atau bukan? Baik. Nah coba misalnya ini Artinya jujur. apakah moral will yang tadi disampaikan Pak Paulus ini bisa kita tuangkan dalam regulasi agar ya bisa dipatuhi bersama begitu. Jangan dijawab dulu, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Merah Putih.